Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam video yang akan menjelaskan tentang gaya normal. Jadi gaya normal itu adalah gaya yang searah dengan batang. Ya. Maaf, ini agak bengkok sedikit ya. Pada dasarnya batang itu bisa horizontal, bisa vertikal, bisa miring. Ya. Konstruksi itu sembarang, artinya di lapangan itu bisa menurut kebutuhan. Jadi ini salah satu hal biasanya ya paling banyak adalah horizontal. Entah itu sasis kalau untuk mobil atau bis atau truk ya, atau mobil-mobil kijang dan segala macam, Panther. Nah ini maka itu ada sasis, maka itu sasis itulah batang ini ya. Jadi batang yang menahan gaya-gaya itu. Nah di ujung boleh saja, tidak di ujung juga, misalnya saja di sini ya. Bentar, ini ada gangguan dikit, saya tidak tahu kenapa ini biasanya nggak ada kotaknya, ini kok ada kotaknya. Sudah betul, warnanya hitam. Saya nggak tahu kenapa ada kotaknya. Oke, sudah hilang. Oke. Alhamdulillah. Jadi ini kita gambarkan lagi. Bentar, ini ada apa ya? Tapi ini belum hilang. Mudah-mudahan hilang betul ini ya. Alhamdulillah ya.
Nah, sebagai sorry agak lama tadi ya. Jadi biasanya kita tahu bahwa secara umum ya, konstruksi itu salah satu adalah sendi dan salah satu adalah roll ya. Nah, dengan demikian kita tahu bahwa sendi itu menahan gaya horizontal dan vertikal, sedangkan untuk roll itu hanya menahan gaya vertikal saja ya. Oke. Nah, seandainya beban itu seperti ini ya, vertikal ya, maka di A ya, ini A ya, lalu ini B ya, itu ada reaksi ya, reaksi RA ya, vertikal ya, karena bebannya vertikal ya, ini vertikal. Nah, kemudian di B juga akan ada reaksi vertikal ya, RB vertikal. Nah, tidak ada gaya horizontal. Nah, dalam hal ini tidak ada NFV ya. Jadi bila ya, gaya yang ada itu hanya ya, vertikal, bila gaya yang ada hanya vertikal, itu reaksi ya, tegak lurus batang. Nah, akibatnya yang ada hanya gaya melintang ya. Yang ada adalah gaya melintang. Nah, atau dengan kata lain tidak ada gaya aksial. Nah, atau normal ya. Jadi gaya normal itu adalah gaya yang aksial ya. Nah, kalau seandainya ya, ada beban yang merah ya, kebetulan arahnya adalah seperti ini ya. Nah, ini kalau yang miring itu berarti ada sudutnya. Misalnya saja kita ambil sudut yang gampang 45 derajat ya. Ini adalah P ya. Nah, maka gaya P ini kita uraikan ya. Yang satu vertikal, kemudian yang lain adalah horizontal. Nah, gitu ya. Jadi P ini kita uraikan. Jadi tentu saja yang horizontal ini besarnya adalah P ya, per 2 ya, akar 2. Nah, gitu ya. Kemudian yang hijau ya, atau yang vertikal itu juga sama ya. Ini juga P per 2 akar 2 ya. Nah, kalau soal ini kenapa sebesar itu Anda harus sudah paham juga ya. Anda paham juga bahwa itu adalah masalah segitiga ya. Masalah segitiga. Setiap segitiga yang besarnya 45 derajat ya, ini misalnya saya gambar lagi ini tegak lurus atau 90 derajat dan ini adalah 45 ya, maka di sana juga 45, ini 45 derajat, maka di sini juga 45 derajat sama ya, total adalah 180 ya. Nah, ini kalau ini satu ya, ini satu,
di sini juga 1, maka di sini akar 2 ya. Nah gitu ya, itu rumus ya. Jadi untuk tiap ini. Nah ada satu lagi yang berbeda ya, misalnya saja sudutnya adalah ini tegak lurus, yang ini 60 ya, 60 derajat, kemudian yang ini adalah 30 derajat. Nah ini beda sedikit. Kalau ini 1 ya, ini 2, maka yang sebelah sini itu akar 3. Nah, gitu. Nah ini itu sudah harus Anda kuasai ya. Nah, kalau Anda lupa, mari diingat-ingat ya. Jadi nanti cara pembagiannya seperti itu atau distribusi biasanya ya kita paskan. Nanti kalau di lapangan seandainya sudutnya tidak pas 60, 30 atau 45 ya dihitung ya. Tidak masalah ya. Jadi dengan scientific calculator Anda bisa tahu perbandingan antara sisi-sisi ini, dan itu adalah merupakan pembagian gaya. Nah kita kembali ke gambar ya, ke gambar dari ban yang merah P itu sudah kita bagi atau kita uraikan menjadi vertikal dan horizontal, menjadi hijau dan biru. Dan kalau sudah menjadi hijau dan biru, maka yang merah sudah hilang. Nah, yang merah sudah nggak ada, adanya hanya hijau dan biru. Hijau komponen vertikal, biru komponen horizontal. Hijau menyebabkan gaya melintang dan biru menyebabkan gaya aksial. Nah, itu. Gaya melintang ya, seperti biasanya itu akan terasa. Nah, ini hijau. Nah, ini ada tumpuan di sini, tumpuan A, dan ini ada tumpuan di sini, tumpuan B. Ya. Nah, secara umum ya, di mesin itu mungkin banyak sekali konstruksi-konstruksi yang begini. Ya, dua-duanya sendi, dua-duanya bantalan. Bantalan di sini bisa bantalan roll, bisa bantalan bola, bantalan tirus, bantalan luncur, boleh saja ya. Nanti Anda belajar masalah bantalan di elemen mesin atau bagian-bagian mesin atau komponen mesin ya. Itu boleh saja. Pokoknya komponen itu juga sama dengan bagian ya. Karena bagian itu berarti tidak seluruhnya, komponen itu juga tidak seluruhnya, hanya bagian saja. Jadi sama saja komponen mesin, bagian mesin atau elemen mesin. Jadi elemen itu juga sebagian, tidak seluruhnya. Ya, jadi sama saja. Mau disebut apa saja boleh. Yang penting itu adalah. Nah, di situ pasti poros yang berputar harus pakai bantalan. Dan bantalan adalah tumpuannya. Oke, jadi seperti itu. Dan biasanya, ya, jadi nggak salah ya di mesin kalau dikonstruksi lalu tidak ada rollnya, mana rollnya mana. Gitu. Nah itu. Tapi untuk konstruksi sipil pentingnya biar apa? Biar kita tahu persis yang menahan gaya aksial itu siapa. Tapi kalau seperti ini dua-duanya menahan ya. Dua-duanya menahan gaya aksial, dan kita tidak tahu berapa yang ke A dan berapa yang ke B. Nah nanti ada hitungan tersendiri ya di kuliah statika yang lain ya, walaupun mungkin di sini tidak diajarkannya. Tapi mungkin nanti bisa dicari dengan cara-cara belajar sendiri ya. Oke ya. Tapi itu seandainya dibagi 2 rata itu masih oke lah ya. Masih oke. Atau bantalan itu dianggap menanggung seluruhnya. Itu lebih bagus. Ya. Menanggung gaya seluruhnya. Ya. Itu lebih bagus. Kenapa kok lebih bagus? Karena lebih kuat ya. Padahal bebannya tidak seluruhnya ya. Itulah hitungan mesin ya. Jadi yang penting selamat, yang penting konstruksi Anda tidak rusak ya. Oke, seandainya kita ngikuti yang atas ya, ini tadi cerita itu ya, Anda silakan dipahami ya. Nah kita ambil yang aman ya, seperti orang sipil ya. Nah, ini dengan demikian maka yang menahan gaya horizontal atau gaya aksial, gaya sejajar batang itu nanti hanya salah satu. Ya. Dalam hal ini adalah A. Ya. Dalam hal ini adalah A.
Oke, kalau yang kita ikuti adalah yang hijau, ya. Yang hijau, misalnya di sini, ini, ya. Di sini ada berapa? Ada P per 2 akar 2. Gitu. Nah, jarak ini berapa? Nah, itu kita ukur. Jadi ini bukan sembarangan, ya. Bukan semaunya ya, tapi ini adalah betul-betul diukur betul di lapangan ya. Panjang ini berapa mili, koma berapa, itu harus ada ya. Misalnya saja kita ambil bulat ya sekarang. Di lapangan atau di kenyataan bisa pecahan ya, pecahan. Nah, di sini kita ambil bulat, misalnya ini 10, misalnya gitu ya. 10 apa ini? Ya, mungkin 10 cm ya. 10, ini 10 ya. Nah, itu kira 16 ya. Nah, ini 10. Nah, lalu dari sini ke sini berapa? Supaya tidak tabrakan sama itu tulisan P per 2 akar 2, jaraknya yang satu saya taruh sini ya. Tidak apa-apa ya. Nah, ini bisa di tengah-tengah, bisa di atas. Ini cara sipil. Kalau yang dipotong garis ukurnya, kalau di mesin itu selalu tidak dipotong garis ukurnya. Yang bawah ini cara mesin sebetulnya. Tapi ya monggo saja ya. Ya, yang penting dalam statika ini Anda bisa ngitung dengan betul. Ya. Gambar nanti menyesuaikan setelah digambar sebagai komponen. Jadi sekali lagi saya ingatkan bahwa statika ini mendukung elemen mesin terutama ya. Jadi elemen mesin membutuhkan hitungan statika. Di elemen mesin sudah tidak dipelajari lagi masalah statika, masalah berapa gaya reaksi atau gaya pada bantalan, sudah enggak ya, Anda cari sendiri dari statika. Nah, gaya yang ada bantalan itu menentukan ukuran bantalan atau tipe bantalannya ya, karena bantalan itu ribuan ya, Anda milih yang mana, tentu saja Anda milih yang mampu menahan gaya-gaya itu ya. Misalnya saja sebagai contoh ya, supaya Anda paham ya, bantalan bola. Bantalan bola itu dianggap tidak bisa menahan gaya aksial, hanya radial saja ya. Yang tegak lurus batang atau melintang itu ada sebutan lain di bantalan namanya radial. Radial dan aksial. Nah, maka bantalan bola itu dianggap tidak menahan gaya aksial. Yang hanya menahan gaya radial. Nah, di sini adalah vertikal ya. Nah, itu persis nanti harus dihitung sama dengan RB atau RA ya. Kalau ditempatkan di A berarti RA, kalau bantalan itu ditempatkan di B ya RB ya. Nah, itu. Nah, besarnya berapa? Besarnya apa yang seperti Anda hitung di RB atau RA ya. Atau bantalan itu mampu menahan gaya lebih besar ya. Jangan lebih kecil, sama boleh, tapi lebih besar lebih bagus. Dan biasanya nggak persis sama, karena apa? Susah mencari tabel yang persis sama. Pabrik membuatnya juga tidak persis sama. Ya, misalnya saja dia mampu menahan gaya 10 ton, 15 ton, 20 ton. Nah, padahal hitungan Anda 12,5 gitu. Ya, terus ambil yang mana? Ambil yang 15, jangan ambil yang 10 ya. Ya. Kalau yang 15 jelas kuat menahan 12,5, tapi kalau yang 10 enggak ya. Boleh ngambil yang 20 boleh ya, tapi biasanya harganya jadi lebih mahal. Jadi kira-kira gitu ya, itu nanti ukuran yang Anda perlukan di bagian-bagian mesin, tapi paling tidak Anda sudah kenal dulu bahwa apa yang Anda hitung di statika ini akan dibutuhkan di elemen mesin, dan itu Anda ambil angka yang aman ya, angka yang aman. Jadi beban itu harus lebih kecil dari kemampuan bantalan atau bahan yang kita pakai ya. Nah, misalnya di sini itu kurang dari 10 jelas panjangnya, lebih pendek ini ya. Jadi misalnya saja kita anggap 6 ya, 6 cm ya. Nah, gitu ya. Nah, P per 2 akar 2 ini hanya ditahan oleh A ya, dan B. Benar ya? Nah, tapi ya, ada tapinya di sini. Nah, gaya yang
merah ya. Saya pisah dikit, harusnya dipas di batang ya nanti, tapi takutnya nggak kelihatan atau dikira gimana ya, batangnya nanti putus kalau saya tulis di situ kan hijaunya hilang ya. Jadi ini sebetulnya di sumbu ya, di sumbu batang hijau ini ya. Nah, itu arahnya ke kiri ya. Siapa yang nahan? Ya tidak lain adalah A ya. Jadi di A itu pasti ada gaya yang arahnya berlawanan, melawan itu tadi. Besarnya berapa harus sama ya. Besarnya di sini juga akan P per 2 akar 2 ya. Ini tadi juga sama. Ini tadi adalah P per 2 akar 2 ya. Maaf ini tadi keliru, harusnya biru ya. Harusnya biru, tapi tidak apa-apa. Biru sama hijau nanti jangan-jangan mirip ya. Ini sekarang merah ya. Merah bukan pengganti yang P ya, tapi pengganti yang biru ini gitu ya. Nah itu. Tapi Anda sudah ya. Ini kebetulan panahnya di sebelah kanan ya. Yang R ini RAV ya, ini RAH, maaf. Ini adalah RAH ya. Nah, yang ini adalah RAV. Ini adalah RAV. Ini adalah RBV ya. Nah, ini RAH. RAH. Ini RAH. RAH sama dengan beban P per 2 akar 2. Arahnya berlawanan ya. Boleh panahnya itu di luar, titik tumpunya di sini ya, titik awal panah ya. Jadi kalau saya gambar lagi di sini, ini tumpuan A ya. Jadi kalau Anda gambar begini ya, RAH boleh ya. Anda gambar begini ya, boleh ya. Sama saja sama ya, jadi boleh ini sama. Demikian juga gaya yang ada pada titik ini ya. Ini titik apa tadi? Kalau ini A, ini B, ini mungkin C ya, yang ini C, yang ini D lah ya. Nah, karena kebetulan beda tempat. Jadi di titik D itu gaya itu kebetulan di sini panahnya di titik D ya. Kalau mau dipindah boleh ya, seperti itu tadi, nanti pangkal dari panah itu berada di titik D boleh ya, sama saja. Nah oke, sekarang Anda sudah tahu ya, sudah tahu bahwa ya, untuk konstruksi ini saya gambar lagi ya. Ini ada tumpuan di sini, tumpuan A, dan di sini ada tumpuan B ya. Ya. Ini roll ya, ini roll, dan ini adalah sendi. Nah otomatis ya, otomatis yang menahan gaya itu tadi, kalau kita pisahkan hanya merah saja yang kita tulis ya, ya maka di sini itu ada gaya ini ya. Lalu di sini itu juga ada gaya. Nah ini biar seragam ya, kita ini titik D, ini titik A. Nah ada gaya seperti itu ya. Ingat ya, aksi dan reaksi itu selalu berlawanan, dan ingat juga reaksi sama dengan aksi. Walaupun 99% guru-guru di SMA, SMP itu bilangnya aksi sama dengan reaksi. Tapi kalau Anda ikut saya ya, maka dirubah biar sesuai dengan bahasa Indonesia. Ya, bahasa Indonesia itu reaksi sama dengan aksi. Artinya yang depan itu mengikuti yang belakang. Ya, kalau ada orang bilang saya sama dengan dia, ya, itu berarti saya itu mengikuti dia, gitu. Bukan dia mengikuti saya, ya. Karena Anda bilang Anda sama dengan dia. Ya. Kalau dia bilang senang warna merah, saya sama dengan dia, berarti Anda juga senang warna merah, Anda ngikut dia, gitu ya.
Jadi reaksi sama dengan aksi. Jadi reaksi itu mengikuti aksinya. Aksinya bertambah besar, reaksinya tambah besar. Aksinya mengecil, reaksinya mengecil. Ya, nggak boleh. Ya. Tetap aja. Ya. Jadi bukan aksi sama dengan reaksi. Aksi itu adalah yang utama, ya, berkuasa. Gitu ya. Lalu reaksi itu ngikut penguasa. Ya. Penguasanya adalah aksi, jadi maka reaksi sama dengan aksi, ya. Oke, jadi dalam hal ini reaksi RAH itu harus sama dengan aksinya. Nah, aksi itu adalah beban, ya. Beban di sini adalah komponen horizontal dari P atau P per 2 akar 2 itu, ya. Nah, ini sudah saya gambarkan di situ, ini berlawanan ya. Nah, otomatis Anda akan tahu bahwa di sini di batang ini itu terjadi desak, ya, karena didesak dari A dan D, ya, dia didesak dari A dan D. Nah, bagaimana dengan antara B dan D? Ya. Antara B dan D nggak ada apa-apa, 0. Ya. Karena D itu misalnya bergeser ke kiri, mendesak batang AD, ya, maka yang terasa di desakannya A, B itu tidak, ya. Kalau B itu bergeser ke kiri, maka kalau D bergeser ke kiri, maaf, mungkin keliru tadi mengucapannya, kayak mudah-mudahan sudah betul. Kalau D bergeser ke kiri karena didorong oleh gaya P per 2 akar 2 di atas karena beban yang miring tadi, ya. Jadi anggap saja kaki Anda itu miring, lalu Anda mendesak sesuai dengan gaya di kaki itu sesuai dengan posisi kaki miring, ya. Ya, maka otomatis tempat yang Anda desak dengan kaki itu akan mengalami dua gaya, ya, gaya vertikal dan gaya horizontal, komponen vertikal dan komponen horizontal dari kakinya. Nah, ini kalau itu ada boleh membayangkan, karena kaki itu ya milik kita, jadi kita bisa merasakan apa yang terjadi. Kalau kita melihat konstruksi, maka kita nggak akan merasakan, ya. Nah, maka kita harus kembalikan ke diri kita sendiri supaya kita bisa membayangkan. Oke, ya. Nah, kalau D itu bergeser ke kiri, ya, sekali lagi, maka B itu ikut aja. Kalau D kembali lagi ke kanan, maka B juga ikut ke kanan, ya. Tanpa melawan sama sekali, otomatis antara D dan B 0, ya, nggak ada gaya. Oke. Nah, karena nggak ada gaya, ya, oke, kalau saya gambarkan, ya, antara titik A dan titik B, ya, maka di sini ada gaya, ya, yang konstan antara titik A sampai D, ya. Nah, besarnya berapa ini? P per 2 akar 2, ya. Baik di sebelah kiri maupun di sebelah kanan sama, ya. Di sini juga P per 2, ya, P per 2 akar 2, ya. Itu, ya. Nah, ini dikatakan negatif. Apa itu negatif? Ya. Desak, ya, itu sama dengan negatif, ya. Kalau tarik, ya, kebalikannya berarti ini positif, ya. Loh, kenapa disebut demikian? Ya, karena negatif itu biasanya untuk yang jelek, positif untuk yang bagus, ya. Jadi kalau Anda berada di sini, ya, Anda pasang benang dengan orang lain, ya. Nah, ini saya gambarkan aja, misalnya saja ini. Nah, orang yang sebelah sana, ya, itu pegang juga, ya. Maka Anda bisa tarik menarik dengan benang, tapi ditekan nggak bisa. Ya, itu, ya. Jadi ini kalau benang itu bisanya tarik. Ya, jadi tarik itu positif.
pakai benang pun bisa. Tapi kalau desa nggak bisa, benang nggak bisa. Kalau Anda pengen desa, itu ini bukan benang, bukan tali, bukan rafia, tapi ini adalah harus batang. Jadi mungkin jelas-jelas ya, mudah-mudahan ya. Jadi kenapa disebut positif? Karena barang kecil pun bisa menahan tarik ya. Tapi kalau desa itu tidak bisa ya, harus besar ya, harus besar ya. Tiang rumah, tiang kapal itu rata-rata semua besar ya. Nggak ada tiang kok kecil. Nah, oke ya. Jadi kenapa disebut desak negatif? Karena tidak semua barang bisa menahan beban desak. Tapi kalau positif itu semua bisa. Yang kecil ya itu saja. Kalau bebannya besar ya jangan pakai benang. Ya, putus pasti. Layang-layang aja putus. Ya. Biar tidak putus pakai apa? Benangnya diperkuat. Mungkin sekarang pakai nilon. Ya. Zaman dulu belum ada nilon ya, cari benang yang besar. Ya. Kalau layang-layang besar ya harus pakai benang besar, gitu aja. Kalau sekarang itu layang-layang besar pun pakai benang kecil bisa, tapi nilon. Karena nilon kekuatannya lebih tinggi dari benang anyaman biasa ada. Jadi benang anyaman itu kenapa dia anyam? Dipuntir, karena dengan puntiran itu dia akan melekat, melilit, dan itu menjadi gesekan yang sangat kuat. Padahal aslinya serat kapas yang membuat benang itu tidak akan panjang ya, mungkin hanya sekitar 10 cm dan segala macam ya, sekitar itu benang-benang itu nggak akan panjang. Padahal benang yang dipakai diperlukan sampai puluhan meter kalau untuk layang-layangnya, bisa sampai kilometer kalau perlu ya. Nah, ini ya. Nah, lalu kita lihat yang konstruksi mesin lah, kalau layang-layang bukan ya, tapi tidak apa-apa untuk contoh. Nah, misalnya saja Anda punya sepeda motor ya. Nah, di sini tuh ada kawat-kawatnya. Kok kuat? Kuat ya. Kenapa? Ini beban tarik atau tekan? Ya. Ini beban tarik atau tekan? Nah, mungkin dipikir ya, sekarang dipikir. Ini adalah tarik. Ya. Loh, kok tarik? Ya. Mau bebannya di sini? Ya. Ini bebannya di sini. Ini kalau roda depan. Lalu jalannya di situ, ya. Gimana jadi tarik? Ya. Ya. Ini ada reaksi dari aspal dan ada beban dari Anda, ya. Dan akhirnya dari situ itu berada di poros ini, di poros yang tengah itu, berarti tekan dong. Nah, ya. Nah, pahami betul-betul ya. Dipahami betul-betul ya. Oke. Yang menahan tarik itu bukan jari-jari yang di bawah ya. Yang menahan tarik adalah jari-jari yang di atas. Oke. Jadi tetap tarik karena yang nahan di atas, yang bawah enggak, karena yang bawah itu jari-jarinya pasti akan melengkung, semua melengkung kalau dia menahan desak. Jadi untuk jari-jari sepeda motor maupun sepeda kayu ya, ini yang menahan bukan yang di bawah ya, walaupun bebannya dari bawah ya. Tapi dia dibawa ke atas dulu. Siapa yang bawa ke atas? Ya peleknya itu ya, peleknya. Jadi pelek ini membawa gaya itu ke atas dulu, baru tarik di atas. Oke ya, itu analisisnya ya. Boleh dibuktikan, boleh didiskusikan ya. Itulah ilmu yang benar seperti itu. Jadi yang nahan tarik adalah jari-jari atau ruji-ruji yang berada di antara ban atas atau pelek yang atas dengan poros rodanya, bukan yang antara ban bawah atau yang menempel di jalan raya dengan porosnya ya. Di situ malah nganggur ya, gitu ya. Nah, ini sebagai contoh ya. Gambar sudah ada NFD, jadi ini yang di sini ini adalah NFD ya. Ini adalah NFD. Ya. Oke, saya kira itu untuk masalah NFD.
di mana-mana akan muncul ya. Nanti kalau desak itu negatif, kalau tarik positif. Jadi bukan karena ngitung ya hasilnya negatif atau positif, tapi ini hanya cukup dengan membayangkan apa yang terjadi di situ, kira-kira desak atau tarik. Oke, saya kira gitu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.